Sunscreen. Buat yang belum tahu, sunscreen itu adalah sebuah produk perawatan kulit yang bentuknya tuh ada lotion, gel, macam-macam lah. Ada yang di spray, ada yang di stick, ada yang dioles, tapi nggak ada yang dikonsumsi ya. Karena semuanya dipakai di permukaan kulit. Fungsinya untuk melindungi kulit, memproteksi kulit dari radiasi sinar UV, baik UVA ataupun UVB. Nah, sunscreen ini adalah sebuah produk yang nggak pernah aku skip dari basic skincare. Masih inget kan basic skincare itu apa patokannya? CTCMP, cleansing, toning, care, moisturizing, dan terakhir protection. Protection ini produknya adalah sunscreen. Nah, ini satu produk yang nggak pernah aku skip. Manfaatnya banyak banget. Mencegah kulit terbakar sinar matahari. Pertama itu. Terus mencegah penuaan dini, kerutan-kerutan, karena biasanya kalau misalnya sering kena matahari, makin kering kulitnya, makin kisut tuh ya kulitnya. Mencegah flek hitam juga. Dan nggak tahu kenapa kalau makin sering pakai sunscreen, masalah-masalah di wajah tuh jadi sungkan hadir. Kalau untuk aku pribadi, aku ngerasanya itu. Sama jadi lebih cepat buat nyamarin bekas jerawat. Betul nggak sih? Nah, kalian juga tahu ada yang baru dari Wardah ya. Ini dia, Wardah UV Shield Light Matte Sun Stick. SPF-nya 50, PE-nya Quarto Plus, UV Shield Light Matte Sun Stick. Ini yang bakalan aku review sekarang. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pals. Sebelum lanjut, aku mau ngasih info dulu ya. Attention please. Ini kalau misalnya lightingnya naik turun, harap maklum karena aku cuma ngandelin cahaya matahari doang. Dan di luar tuh lagi berawan. Oke, kita lanjut nge-review Wardah UV Shield Light Matte Sun Stick. Kalau Wardah sendiri bilangnya ini 3-in-1 Matte Sun Stick, yang dimana berfungsi sebagai serum, primer, dan juga sunscreen. Aku bakalan bacain klaimnya dulu. Easy to apply, gampang dipakainya katanya, dan bisa untuk reapply with matte finish. Bisa reapply. Apakah bisa sunstick ini di reapply di atas makeup ya? Zero white cast, sebum control, blue light protection, kayak lampu ya, lampu blue light itu. Sweat proof, waterproof. Kandungannya dengan vitamin E serum infused sunscreen, yang dimana vitamin E itu kayak akan antioksidan dan bisa melembabkan kulit. Terus ada broad spectrum protection untuk memproteksi kulit dari sinar UV dan blue light tadi itu. Finishingnya matte, smooth, dan powder finish primer. Oh, bikin makeup lebih tahan lama hingga 8 jam katanya. Sebum control itu berarti nggak bikin, seharusnya ya, nggak memicu komedo. Berarti seharusnya kalau dari klaimnya bisa dipakai untuk berenang. Harga aslinya 96.000, tapi pas pertama launching aku inget banget karena aku ada kerjasama sama produk ini. Pertama launching tuh 99.000 dapat 2. Sumpah aku nyesel banget nggak ikutan beli. Karena ini yang aku cek di Shopee lagi sale sih 96.000 jadi 86.400. Kemasannya warnanya cantik banget. Warna gimana sih pronounce-nya? Turquoise, hijau biru gitu deh pokoknya ya. Karena dia stick jadi modelnya diputer ke atas ke bawah. Kalau misalnya udah keluar produknya tuh diputer keluar, alhamdulillahnya bisa balik lagi dia ke dalam. Karena aku ingat produk apa ya dulu bisa keluar nggak bisa masuk lagi. Ada tuh dulu yang kayak gitu, aku lupa. Dan ini kemasannya 22 gram. Wow, lumayan banyak ya. Kemasannya oke sih. Capnya pun yang model tuh ada bunyinya gitu, aman, bahannya plastik. Dan kalau misalnya dipakai nih ya, aku coba oles di tangan, nggak langsung berubah jadi matte. Jadi pas dipakai tuh rasanya kayak pakai physical sunscreen. Rasanya tuh kayak sunscreen yang berat gitu. Jujur ya, pas dipakai rasanya berat. Di aku untuk berubah jadi matte-nya itu butuh waktu lama banget. Nah kan lightingnya tuh, nah terang tiba-tiba. Untuk berubah jadi matte itu butuh waktu lumayan lama. Dan pas abis dipakai rasanya tuh kayak agak lengket. Tahu kan? Kalau pakai sunscreen yang model agak lengket. Nah, tapi kalau misalnya dibilang ini bisa dipakai untuk primer makeup, ya aku setuju. Dan ini tuh tipe primer kalau misalnya dijadikan primer ya, ini bakalan bikin udahlah complexion yang ditaruh di atasnya tuh bakalan oke banget. Gak afdol dong ya kalau aku nggak bikin tes ketahanannya juga. Nih, habis ini aku bakal kasih lihat kalian pemakaian dari pagi sampai sore. Coba yuk kita lihat dulu tes ketahanannya. Let's go.
Tapi untuk ketahanannya, seperti yang kalian lihat, dari pagi sampai siang ya, makeup tuh masih oke banget di atasnya gitu. Dan aku kan ngeset pakai bedaknya tuh cuma di T-zone ya, U-zone-nya aku biarin aja karena emang kulitku tuh kering. Cuma memang bikin jadi lebih berminyak ya di segitiga wajah ini loh. Tapi nggak ada oksidasi di kulitku. Aku suka sama kemasannya, gampang dibawanya, gampang dipakainya, dan aku prefer abis dioles, ditap-tap lagi gitu loh, di blend lagi pakai jari. Aku prefer kayak gitu untuk ngerasa kalau pakai stick tuh rasanya kadang kayak kekurangannya ya, nggak bisa mencapai area-area yang dimana di wajah kan ada beberapa lekukan kayak di dalam sini gitu, itu nggak bisa sampai di dalam tuh agak susah. Jadi aku prefer dibaur-baurin lagi, terus kayak di under eye gitu dipakein semuanya, jadi aku baurin lagi pakai tangan. Itu kekurangan sunstick. Dan dibilang ini katanya ada oil absorbernya, bikin tampilan wajah matte 8 jam. Aku kurang setuju. Bahkan di kulitku yang kering ini agak bikin berminyak di area T-zone ya. Jadi kayaknya ini kurang cocok untuk yang berminyak, tapi harus dicek lagi. Misalnya ada nih di antara kalian yang udah pakai dan kulitnya berminyak, monggo share review kalian di kolom komen ya, biar banyak info-info tambahan lainnya juga. Misalnya aku ada yang kurang di dalam penyampaian reviewnya ya, karena kulitku itu kan kalian tahu lah ya, normal to dry gitu. Tapi yang aku seneng dia nggak ada oksidasi, nggak bikin kulitku makin kusam. Itu aku seneng banget. Terus makeup di atasnya juga tetap oke. Bikin makeup lebih nyatu ataupun flawless aku setuju. Tapi kalau misalnya dibilang matte finish bisa menyerap minyak, tidak. Aku kurang setuju. Percobaan pemakaianku ya. Kita coba ya. Ini kan aku pakai blush on. Apakah geser? Jadi bikin glowing sih. Ini kan aku pakai makeup ya. Biasanya kalau model sunstick gini biasanya bisa untuk reapply di atas makeup. Tapi apakah ngegeser? Nggak terlalu kelihatan sih, tapi di sini tuh kayak ada warna blushku nempel sama shimmer-shimmernya nempel. Jadi sepertinya ini kalau untuk reapply di atas makeup aku nggak yakin ini bisa. Apalagi kalau misalnya kulitnya yang berminyak itu ya, jadi pasti kegeser. Ngerti kan maksudnya? Kalau misalnya kulitnya berminyak nih, tapi sebelumnya udah pakai sunscreen ini as primer, tapi tetap berminyak dan udah pakai makeup juga, terus habis itu dioles lagi, kayaknya pasti kegeser deh. Karena di bagian pipiku yang kering aja ketarik kok blushnya. Sunstick ini nggak ada aroma yang aneh-aneh. Aromanya ya aroma sunscreen pada umumnya, kalian tahu lah ya aroma sunscreen itu seperti apa. Dan ini tuh zero alkohol, yang dimana seharusnya aman untuk semua jenis kulit yang sensitif sekalipun bisa. Dan kalau misalnya harus dikasih bintang, aku bisa kasih produk ini bintangnya 3,5. Ada pro dan kontranya sih. Plusnya aku suka kemasannya, aku suka step pemakaiannya jadi lebih gampang. Dan kalau misalnya untuk jadi primer makeup, misalnya mau makeupan pagi, jadi oke banget makeupku. Plus ini bikin kulitku jadi terlihat sehat dan glowing dan tidak ada oksidasi. Kekurangannya hanya memang kalau misalnya model stick ini nggak bisa mencapai area lekukan wajah, terus sama bikin kulitku jadi berminyak di area T-zone, tapi nggak berminyak yang lepek banget gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya panas banget ya, karena kan aku di dalam ruangan aja ya kerjaannya ya. Tapi ya tetap sih ini bikin kulitku berminyak, jadi nggak bisa bikin tampilan kulit yang sehat, glowing, natural sepanjang hari itu nggak bisa. Walaupun nggak semua area yang lepek, cuma di area segitiga wajah ini, tapi cukup lumayan ganggu. Tapi untuk sweatproof dan waterproofnya, sweatproof iya sih. Kalau misalnya berkeringat ya di atas permukaan kulit gitu loh. Terus waterproof iya aku setuju. Karena kalau misalnya aku kena air, kulit tuh rasanya kayak keset. Jadi aku prefer kalau untuk membersihkannya harus pakai micellar water dulu. Untuk step pertama membersihkan wajah harus pakai micellar water dulu biar ngerasa aman, baru abis itu cuci bersih wajah pakai sabun muka biasa gitu. Jadi untuk sweatproof, waterproofnya aku setuju. Kekurangannya hanya nggak bisa nahan minyak sih di aku. Ya tetap 3,5, karena kalau misalnya ditanya aku mau repurchase apa enggak, misalnya udah habis aku mau beli lagi apa enggak, ya aku bakal beli lagi. Karena tetap sih mempermudah pengaplikasian kalau yang model sunstick ini. Sekian reviewku untuk Wardah UV Shield Light Matte Sunstick hari ini. Semoga menjawab segala pertanyaan kalian dan semoga kegundahan kalian nih buat maju mundur cantik, beli nggak ya, bisa jadi acuan lah ya review ini. Jadi gimana, kalian jadi beli atau enggak? Atau mungkin kalian udah ada yang beli, boleh juga share reviewnya ya di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis dan udah request juga. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi
Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!